Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri, saya Noval Fadlur Rahman dengan nomor induk mahasiswa 250201021478. Salah satu mahasiswa di Prodi Manajemen S1 Manajemen Universitas Cyber Asia yang pada malam hari ini akan mempresentasikan tentang proposal ide peluang bisnis bisnis sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar bisnis. Dalam presentasi hari ini, saya akan mengangkat studi kasus bisnis UMKM, usaha yaitu tentang coffee shop analogi, yang mana saat ini banyak bisnis kecil dan menengah yang memanfaatkan media sosial, e-commerce, dan kolaborasi digital untuk bertahan dan tumbuh. Namun, terdapat tantangan seperti keterbatasan modal, strategi pemasaran digital, dan pemahaman teknologi masih menjadi kendala, yang mana itu menjadi kendala utama di setiap UMKM yang sedang memulai usahanya. Di soal yang pertama itu tentang profil singkat bisnis UMKM, itu coffee shop analogi, yang mana coffee shop ini sudah menjadi UMKM yang menjamur di berbagai daerah di Indonesia. Nah, coffee shop analogi adalah sebuah UMKM yang bergerak di bidang food and beverage, khususnya penyediaan berbagai jenis kopi, minuman non-kopi, serta makanan ringan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat bersantai, bekerja, dan berkumpul. Dalam hal ini, pemilik dan pengelolaan di mana dimiliki oleh dan dikelola oleh pelaku usaha lokal yang terlibat langsung dalam operasional sehari-hari, dari pengawasan kualitas, pengelolaan keuangan, hingga pengambilan keputusan pemasaran. Dan juga produk yang ditawarkan bermacam-macam, di antara ada yang minuman kopi yaitu seperti espresso, cappuccino, latte, americano, kopi susu cold brew, dan lain-lain. Dan juga minuman non kopi yang apabila tidak menyukai kopi seperti coklat, matcha, dan teh, dan makan ringan seperti kentang goreng, roti bakar, pastry, dan camilan. Yang mana konsumen utama bagi coffee shop analogi ini di, yaitu seperti mahasiswa, pelajar, pekerja kantoran, freelancer, dan masyarakat umum di usia 18 sampai 35 tahun. Dalam hal ini kita bisa mengategorikan Gen Z dan milenial yang menjadikan coffee shop sebagai bagian dari gaya hidupnya. Untuk sistem operasionalnya, yaitu kami menyediakan pembelian langsung atau secara offline, dan tapi tidak lupa juga kami juga menyediakan secara online, yaitu pesan antar melalui platform digital. Operasional melibatkan barista, staf pelayanan, dan kasir. Dan tentunya pemasaran, kami memanfaatkan media sosial yang sangat berguna dan juga murah. Kemudian tujuan bisnis ini dibuat, yaitu setiap bisnis didirikan dengan tujuan tertentu, baik tujuan ekonomi maupun tujuan sosial. Yang mana coffee shop analogi ini memiliki beberapa tujuan utama yang saling melengkapi. Untuk tujuan ekonomi, yaitu pasti tentunya untuk memperoleh keuntungan melalui penjualan produk kopi dan makanan ringan, untuk menjaga keberlangsungan usaha, membayar biaya operasional, dan mengembangkan bisnis. Tidak lupa untuk tujuan sosial, yaitu untuk menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi pelanggan melalui tempat yang nyaman, pelayanan ramah, dan kualitas produk yang konsisten untuk membangun loyalitas jangka panjang. Dan juga yang terakhir yaitu untuk kontribusi lokal, yaitu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, yang tentunya sebagai barista, kasir, dan staf pelayanan. Sehingga eh, dengan dibentuknya usaha ini memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian lokal.
Kemudian untuk fungsi produksi. Fungsi produksi ini merupakan aktivitas yang mengubah bahan baku jadi produk yang memiliki nilai guna lebih tinggi. Pada coffee shop analogi ini, proses produksi dimulai dari pengadaan bahan baku seperti biji kopi, susu, gula, sirup, dan bahan makanan lainnya. Biji kopi yang diperoleh dari pemasok kemudian diolah menjadi berbagai jenis minuman sesuai pesanan pelanggan. Proses produksi dilakukan oleh barista yang memiliki keterampilan dalam meracik kopi, menggunakan peralatan seperti mesin espresso, grinder, dan alat seduh lainnya yang sudah disediakan. Selain itu, makanan ringan yang dijual juga dipersiapkan untuk disajikan sesuai standar yang telah ditentukan. Fungsi produksi di coffee shop analogi ini tidak hanya berfokus pada pembuatan produk, tapi juga menjaga kualitas, kebersihan, konsistensi rasa. Hal ini penting karena kualitas produk merupakan faktor utama yang menentukan kepuasan pelanggan dan keberhasilan bisnis dalam jangka panjang. Nah, dalam hal pengadaan bahan baku seperti yang sudah dijelaskan di awal, yaitu seperti penyediaan biji kopi yang berkualitas, susu, gula, sirup, dan bahan makanan dari pemasok terpercaya di proses produksi, yaitu eh, mencari barista terampil dalam meracik minuman menggunakan mesin espresso, grinder, dan alat seduh lainnya, yang nanti yang akhirnya yang pasti dalam penjagaan kualitas, yaitu menjaga kualitas, kebersihan, dan konsistensi rasa sebagai kunci kepuasan pelanggan. Kemudian fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran bertujuan untuk memperkenalkan produk kepada konsumen, menarik minat beli, serta mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Coffee shop analogi menjalankan fungsi pemasaran melalui berbagai cara, yaitu secara offline dan online. Dalam pemasaran offline, yaitu coffee shop ini kami mencari lokasi usaha strategis, desain interior yang menarik, pelayanan yang baik, dan juga promosi dari mulut ke mulut, dari antar pelanggan ke pelanggan yang lain. Strategi ini cukup efektif karena pelanggan yang puas cenderung merekomendasikan tempat tersebut kepada teman ataupun keluarganya. Jangan lupa untuk pemasaran online dengan melalui Instagram dan TikTok, yaitu pelanggan dapat memfoto produk ataupun video proses pembuatan kopi serta promosi ataupun diskon yang kami sediakan. Kerjasama dengan aplikasi lain pesan antar seperti Gojek atau Grab dan aplikasi lainnya, dan juga menjangkau pelanggan yang tidak dapat datang langsung ke lokasi. Kemudian dari fungsi keuangan dasar. Fungsi keuangan berkaitan dengan pengelolaan dana yang digunakan untuk menjalankan bisnis. Pada coffee shop analogi, fungsi keuangan mencakup pencatatan pendapatan dari penjualan, pengeluaran untuk pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan, biaya listrik, air, internet, dan berbagai biaya operasional lainnya. Yang mana sumber modal yaitu investasi yang berasal dari investasi pemilik untuk membeli peralatan-peralatan seperti mesin kopi, meja kursi, dekorasi, dan kebutuhan operasi lainnya. Dan juga yang dimana penggunaan pendapatannya yaitu untuk menutup biaya operasional seperti bahan baku, gaji, listrik, air, internet, dan menghasilkan laba bagi pengembangan usaha. Nah, terdapat tantangan keuangan yaitu sistem keuangan masih relatif sederhana. Pencatatan arus kas yang terstruktur sangat penting untuk menjaga stabilitas bisnis dalam jangka panjang. Jika pengeluaran lebih besar daripada pendapatan dalam jangka panjang, maka bisnis akan mengalami kesulitan keuangan. Pencatatan keuangan yang lebih terstruktur menjadi salah satu kebutuhan yang perlu diperhatikan oleh UMKM seperti coffee shop analogi. Untuk nilai tambah dan keunggulan kompetitif, menurut analisis penulis, coffee shop analogi memiliki beberapa nilai tambah yang dapat menjadi keunggulan kompetitif dibanding pesaingnya.
yang mana pengalaman pelanggan tidak hanya menjual kopi, tapi menawarkan suasana nyaman untuk bekerja, belajar, dan bersosialisasi. Nilai tambah yang tidak dapat diperoleh hanya melalui pembelian produk semata. Untuk pelayanan personal, hubungan yang lebih dekat antara karyawan dan pelanggan menciptakan loyalitas yang lebih tinggi dibandingkan jaringan coffee shop besar yang lebih impersonal. Tra- Yang terakhir ada harga terjangkau dan kualitas baik. Kombinasi harga yang relatif terjangkau dengan kualitas yang baik memberikan daya tarik tersendiri bagi mahasiswa dan pekerja muda yang menjadi target pasar utama. Pemanfaatan teknologi dan platform digital. Dalam era digital saat ini, pemanfaatan teknologi menjadi salah satu faktor penting untuk menentukan keberhasilan suatu bisnis. Coffee shop analogi telah mulai memanfaatkan berbagai teknologi dan platform digital untuk mendukung kegiatan operasional maupun yang dalam lebih penting lagi yaitu tentang pemasaran. Di mana terdapat pembayaran digital yang sangat mudah, yaitu QRIS, transfer bank, dompet digital, m-banking, untuk kemudahan kecepatan transaksi pelanggan. Platform pesan antar ini sangat bermanfaat sekali ya. Sudah banyak aplikasi delivery membantu menjangkau pelanggan di luar area coffee shop tanpa harus membuka cabang baru. Dan media sosial, contoh seperti Instagram untuk foto, produk, dan promosi, TikTok untuk konten video pendek yang menjangkau audiensi lebih luas melalui algoritma. Dan WhatsApp bisnis, yaitu menerima pesanan, menjawab pertanyaan pelanggan, dan memberikan informasi promosi secara cepat dan personal. Kendala, tapi terdapat kendala yang dihadapi yaitu kurangnya strategi pemasaran digital yang terstruktur, konten belum diunggah secara rutin, iklan digital terbatas, dan analisis data pelanggan belum optimal. Proses perkembangan bisnis. Menurut pandangan saya, coffee shop analogi memiliki prospek yang cukup besar untuk berkembang di masa depan, terutama jika mampu beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi digital. Ya, itu yang pertama, peluang pasar yang luas. Industri coffee shop di Indonesia ini terus mengalami pertumbuhan positif seiring meningkatnya budaya minum kopi, gaya hidup nongkrong, dan kebutuhan akan tempat nyaman untuk bekerja dan belajar. Target pasar yang kuat, di mana generasi milenial dan Gen Z memiliki daya beli yang cukup baik dan menjadikan coffee shop sebagai bagian dari gaya hidup. Datang untuk rapat, mengerjakan tugas, remote working, atau bersantai. Kemudian teknologi digital. Medsos, platform pesan antar, dan pembayaran digital memungkinkan UMKM menjangkau pasar lebih luas tanpa biaya besar. Strategi digital marketing yang struktur akan semakin meningkatkan potensi pertumbuhan. Tantangan yang harus diantisipasi yaitu persaingan semakin ketat dengan banyaknya pemain baru. Perubahan tren konsumen yang cepat menuntut inovasi berkelanjutan dan kemampuan menciptakan diferensiasi yang sangat kuat. Saran agar bisnis tetap relevan dan kompetitif. Yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan, yang mana pelatihan karyawan berkala untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, pelayanan, dan penanganan keluhan pelanggan secara profesional. Kemudian memanfaatkan data dan teknologi, yaitu dengan menggunakan tools digital untuk menganalisis perilaku pelanggan, menu favorit, waktu kunjungan tersibuk, dan efektivitas promosi. Program loyalitas pelanggan dan mengembangkan kartu member digital, sistem poin, diskon pelanggan tetap, atau promo ulang tahun untuk membangun hubungan jangka panjang. Dan yang terakhir, inovasi produk berkala menghadirkan menu baru, menu musiman, atau produk kolaborasi secara rutin untuk menarik perhatian pelanggan. Kesimpulannya, coffee shop analogi memiliki prospek perkembangan yang sangat baik didukung tingginya minat masyarakat terhadap budaya konsumsi kopi dan berkembang gaya hidup nongkrong. Dengan inovasi berkelanjutan, strategi digital yang kuat, pelayanan berkualitas, dan pemanfaatan teknologi secara optimal, bisnis ini berpeluang berkembang menjadi usaha yang lebih besar dan memiliki daya saing kuat di pasar. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.